بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات، والصلاة والسلام على سيد السادات قائد القادات سيد الخلائق والبريات محمد وأهل بيته الأنجم الزاهرات وعلى أصحابه غرر الجاهرات. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. Seperti biasa setiap hari-hari kebahagiaan keluarga Rasulullah, kita akan bacakan beberapa abiyat, beberapa bait syair pujian cinta kepada mereka untuk merasakan kebahagiaan atas kelahiran mereka. Saat ini, malam ini kita memeriahkan kelahiran Sayyid al-Shabab Ahli al-Jannah, beliau dan saudara beliau Al-Imam Al-Hasan wal Imam Al-Husain. Maka kita akan memperbanyak salawat di malam hari ini. Adina salat ala Nabi Muhammad faqabuluha hatmun faqabuluha hatmun bidun yang disucikan dari berbagai macam kotoran dan kemaksiatan. Ahlu baitin tuhhiru min danasin wa hum fil khalqi a'la darajat. Mereka itu fil khalq, dalam ciptaan Allah paling a'la darajat, paling tinggi derajatnya. Wa idza ma dhukiru fi majlisin, kalau nama-nama mereka disebutkan di sebuah majlis, nama Muhammad wa ali Muhammad. Wa idza ma dhukiru fi majlisin kanat al-amlak fihi nazilat. Kalau disebutkan nama mereka, naik turunnya para malaikat. Amlak, malaikat Allah, nazilat, turun untuk mengendus harumnya nama yang disebutkan Muhammad wa ali Muhammad. وأخيرا قصيدة صلوات جامعية، صلوات kepada seluruh أئمة المعصومين dan 14 sosok عصمة الطاهرة. ربنا صل على أحمد خير المرسلين. Ya Allah,
khairal mursalin, sebaik-baik Rasul yang pernah Engkau utus. Rabbana salli ala Ahmad khairal mursalin wa ala as-saqi ala al-hawd amirul mu'minin. Dan salawat untuk nanti yang akan bagi-bagi air di haud ma'a Rasulullah amirul mu'minin Ali wa ala malam ke-15. Bagaimana kita tidak berbahagia ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mewahyukan, mengilhamkan kepada Ridwan Khazin al-Jinan, wahai Ridwan zakhrifid dunya wa zayyinha, wahai Ridwan hias daripada surgaku saat ini. Kemudian Allah mewahyukan kepada Malik Khazin al-Niran, kepada Malik yang menjaga api neraka, wahai Malik ahmid al-niran wa khaffifu adab ahliha, peringankan, matikan, padamkan apimu dan ringankanlah orang-orang yang disiksa di dalamnya. Kenapa ya Rabb? Limada ya Rabbal Alamin? Kenapa, ada apa gerangan? Rabbul Alamin mengatakan karamatan li mauludin yuladu li Muhammad, sebagai bentuk penghormatan, kemuliaan seorang putra yang dilahirkan dari keluarga Muhammad. Yud'a ismuhu al-Hasan ibn Ali, dan namanya adalah Al-Hasan putra Ali. Bagaimana kita tidak bahagia malam di mana seluruhnya menanti cucu pertama Al-Habib Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yang bernama Abu Muhammad Hasan Al-Zaki, Al-Imam Hasan Al-Mujtaba, putra Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Siapa yang tidak lagi mengenal kemuliaan Al-Hasan? Dari sisi nasabnya, beliau adalah ayahnya Ali bin Abi Thalib, Imam al-Masyariq wal Magharib, Asadullah al-Ghalib, Ali bin Abi Thalib. Ibundahnya Sayyidatu Nisa'il Alamin wa Ummul Akramin, Fatimah bintu Muhammad, Fatimah putri Rasulullah. Kakek dari ayahnya adalah Muhammad bin Abdullah An-Nabi al-Islam sallallahu alaihi wa alihi. Neneknya adalah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid Ummul Mu'minin. Kakek dari ayahnya Abu Talib Sayyidul Badha Mu'minu Quraisy. Nenek dari sisi ayahnya Sayyidah Fatimah bintu Asad bin Hashim, seorang wanita yang luar biasa. Lalu siapa yang mengalahkan kemuliaan Al-Imam Al-Hasan?
alaihi afdhalus salati wassalam. Beliau yang dikatakan dermawannya yudrabu bihil amsal. Dermawannya beliau adalah yang dijadikan sebuah peribahasa, dijadikan sebuah suri tauladan bagaimana aqsama jami'i malihi thalath marrat fi hayatihi. 3 kali menghabiskan seluruh hartanya dikeluarkan fisabilillah, sepersen pun tidak ada yang tersisa dari harta Imam Al-Hasan 3 kali dalam seluruh kehidupannya. Orang yang begitu karim sehingga dikenal dengan karimu ahlul bait, membuktikan kekarimannya, membuktikan kedermawanannya, membuktikan bahwa memiliki nafsus sahih, jiwa yang begitu derma. Ada seorang datang mengatakan, ya benar Rasulullah, duhai putra Rasulullah, ya Aba Muhammad Al-Hasan, ketahuilah bahwa aku memiliki musuh dan aku selalu dikalahkan oleh musuh tersebut. Ladayya khasmun wa mughlib, aku memiliki musuh dan selalu dikalahkan oleh musuh tersebut. Kemudian Imam Al-Hasan, ma khasmuk, apa musuhmu itu? Apa gerangan yang kau alami? Dikatakan, musuhku wahai ibna Rasulullah, musuhku yang selalu aku kalah adalah al-faqr, adalah kemelaratan, ketidakpunyaan, kefakiran ya ibna Rasulullah. Kemudian beliau berkata kepada seorang budak yang menjaga rumahnya untuk mengambilkan harta, fa'adnahu min waqtih, menjadikan seorang yang kaya raya di waktu itu. Dan ketika orang itu menjadi kaya raya, gembira, bahagia, kemudian mengatakan, Al-Imam Al-Hasan masih berkata, kalau musuhmu datang menghampirimu kembali, jangan segan-segan datang kepadaku, aku akan selesaikan dan mengalahkan musuhmu tersebut. Karim Al-Imam Al-Hasan alaihi afdhalus salati wassalam. Imam Al-Hasan yang begitu derma tersebut, kalau ada orang yang datang kepadanya untuk menjaga ma'il wajh, harga diri dan air wajahnya, mengatakan, kalau engkau meminta jangan pandang wajahku, cukup tulislah di pasir apa yang engkau hajatkan, insya Allah aku akan memberikan seluruh keperluanmu. Sakha yang begitu derma sehingga beliau dikenal dengan karimu ahlul bait. Di malam ini seperti saat ini, malam 15, kita mengenang kelahiran cucu pertama Rasulullah, putra Ali bin Abi Thalib, putra kesayangan Fatimah Az-Zahra. Dilahirkan, kemudian Rasulullah mengambil, dikatakan dalam riwayat, anak yang baru lahir ini ditutup dengan kain bedong yang berwarna safra, berwarna kuning. Kepada Rasulullah, Rasulullah berkata kepada Asma yang memberikan anak yang baru saja dilahirkan, mengatakan, jangan pernah lagi engkau mengeliti memberikan kain kepada anak yang baru lahir dengan yang warnanya safra, gantilah dengan warna bayda, dengan warna yang putih. Kemudian diganti warna putih tersebut. Terjadilah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh muslimin dunia hingga dewasa saat ini, yaitu kemudian beliau melakukan adzan ala yaminihi wal iqamah ala yasarih. Kemudian beliau menjadikan sebuah sunnah yang dilakukan, yaitu mengadani di bagian telinga kanannya dan iqamah di bagian telinga kirinya. Kemudian aqqa, melakukan aqiqah dengan 2, dalam riwayat sampai puluhan. Beliau melakukan aqiqah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dilahirkan seorang yang wajahnya bak rembulan, cucu yang dinanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama seperti nama putra daripada Harun, yang awalnya bahasanya bahasa Ibrani, kemudian beliau berkata, lisani Arabi, lisanku adalah lisan Arab, maka digantilah Sammihil Hasan,
berikanlah nama Hasan. Riwayat yang populer bahwasanya Ali bin Abi Thalib di sisi Rasulullah seperti sisinya Harun di sisi, seperti kedudukan Harun di sisi Musa, maka berikan namamu, nama putra Ali seperti nama putra Harun. Siapa namanya? Syubbar, dan Musyabbir. Kemudian diberikan namanya Al-Hasan, Wal-Husain, Wal-Muhsin. Dan semua ini adalah cucu Rasulullah yang mendapatkan gelar langsung. Namanya adalah Ibnu Rasulullah, putra, cucu kesayangan Rasulullah. Bagaimana kesayangan Rasulullah tampak ketika Al-Hasan wal-Husain bermain ala katifi Rasulullah wa huwa sajid, bermain di atas pundak Rasulullah dan Rasulullah dalam keadaan sujud. Kemudian beliau memanjangkan sujudnya karena cinta. Kemudian beliau menurunkan anak tersebut beranjak dari sujudnya ketika salam para sahabat mengatakan kepada Al-Hasan wal-Husain, wahai Hasan wal-Husain, ni'mal markumukuma, sebaik-baiknya tunggangan adalah tunggangan kalian. Kalian duduk di atas katifi Rasulullah, di atas pundak Rasulullah. Akankah Rasulullah diam? Rasulullah menjawab, wa ni'malur raqib huma, dan sebaik-baiknya yang naik di atas pundakku adalah mereka Al-Hasan wal-Husain. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, man yuhibbuni falyuhibbu hadha. Kalau kalian cinta kepadaku, siapa yang cinta kepadaku, maka cintailah Al-Hasan. Atuhibbuhu ya Rasulullah, akankah engkau mencintainya ya Rasulullah? Beliau berkata, kaifa la uhibbu, bagaimana aku tidak cinta kepadanya? Dia adalah raihanatain minad dunya, beliau adalah pewangianku di dunia ini. Beliau ini adalah kasih sayangku, nur ainain, huwa wa akhuh, dia dan adindahnya Al-Hasan. Adinda Al-Hasan yang bernama Al-Imam Al-Husain adalah Sayyidai Syababi Ahlul Jannah. Al-Imam Al-Hasan alaihi afdhalus salati wassalam, dermawannya begitu tersohor. Ibadahnya pernah saya sampaikan bagaimana ibadah beliau. Beliau adalah sosok yang paling memberikan penghambaan kepada Allah, mengindahkan seluruh perbuatannya. Dimulai ketika berwudu sudah menguning wajahnya, isfarra wajhu warta'ada fara'isuh, bergetar tubuhnya ketika ditanya, apa gerangan ini wahai engkau putra Amirul Mukminin, wahai engkau cucu Rasul Rabbil Alamin, takut pucat dalam keadaan demikian setiap kali masuk ke masjid? Dijawab oleh Imam Al-Hasan, haqqan ala abdin, hak bagi seluruh hamba ketika hendak bertemu dengan Jabbarus samawati wal ard, bergetar hatinya. Kemudian aku saat ini akan bermukhatabah, akan langsung mengucapkan dalam salatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku tidak bergetar seluruh tubuhku karena haibah, karena khifatan min Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah beliau, penghambaan beliau diceritakan, diriwayatkan dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Sadiq Ali Muhammad, ammuh, paman beliau, A'immatul Tahirin. Beliau adalah keturunan Al-Imam Al-Hasan wal Imam Al-Husain. 9 keturunan Al-Husain itu adalah juga putra daripada Al-Hasan. Benar, Al-Imam Ali Zainal Abidin adalah putra daripada Al-Husain, dan kelanjutannya adalah langsung kembali kepada Al-Imam Al-Husain Asy-Syahid di Karbala. Akan tetapi mereka yang 9 itu adalah putra Al-Hasan. Dari mana? Dari Al-Imam Al-Baqir, karena Al-Imam As-Sajjad dinikahkan oleh putri daripada Al-Imam Al-Hasan yang namanya Fatimah bintul Hasan. Fatimah bintul Hasan dinikahkan kepada Ali ibn Husain, sehingga Al-Hasan wal Husain besanan satu sama lain menikahkan putranya. Maka Al-Baqir
adalah putra daripada Al-Husain dan putra daripada Al-Hasan, dan begitu seterusnya. A'immatul Tahirin, 9 keturunan Al-Husain itu adalah cucu pula daripada Al-Imam Al-Hasan, karena pernikahan, karena besanan tersebut antara Al-Imam Al-Hasan wal Imam Al-Husain. Sehingga Al-Imam Al-Baqir adalah sosok awal Fatimin min Fatimiyain, putra pertama dari Bani Fatimah. Yang kedua, orang tuanya, ayah dan ibunya adalah putra Fatimah. Ibunya adalah putra daripada Imam Al-Hasan, yang dikatakan la yura min al-Hasan afdalu minha. Tidak pernah didapati dari keturunan Imam Al-Hasan yang lebih mulia seperti Fatimah, putri Imam Al-Hasan. Dipersunting oleh Ali Zainal Abidin, keluarlah Imam Ma'sum Muftaratut Ta'ah, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Baqir, yang bernama Muhammad ibn Ali ibn Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Imam Al-Hasan dari lisan Al-Imam As-Sadiq alaihi afdhalus salati wassalam, yang diriwayatkan oleh Syekhuna As-Saduq, beliau berkata, haddatsani abi an abi, aku diceritakan, disabdakan ucapan dari ayahku dari ayahnya sampai kepada Ammi Al-Hasan, pamanku Al-Imam Al-Hasan, innal Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, sungguh pamanku siapa? Al-Imam Al-Hasan putra Ali bin Abi Talib, kana a'badun nas fi zamani, sosok yang paling melakukan ubudiyah, paling penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala fi ahli zamani, di zamannya. Wa azhaduhum wa afdaluhum, yang paling zuhud di zamannya, yang paling afdal di zamannya. Ba'da Rasulullah, paling afdalnya Sayyidul Awwalin wal Akhirin adalah Sayyiduna Muhammad, wa ba'dahu Ali, wa ba'da Ali Al-Imam Al-Hasan. Sepeninggal Imam Amirul Mukminin, yang paling afdal di zamannya adalah Al-Imam An-Natiq, imam yang memegang estafet kepemimpinan ba'da risalah wan nubuwah, yaitu al-imamah. Ketika pindah dari ayahnya Amirul Mukminin kepada Imam Al-Hasan, maka Imam Al-Hasan adalah afdalu ahli zamani, yang paling afdal di zamannya. Wa azhadu ahli zamani. Bagaimana kezuhudan Imam Al-Hasan? Imam Al-Hasan kalau mengenakan pakaian-pakaian yang paling mewah, mengenakan kendaraan-kendaraan yang paling megah, yaitu dari hayawanil an'am, binatang ternak yang ditunggangi manusia pada saat itu. Kemudian Imam Al-Hasan suatu kali dipanggil seorang fakir, seorang petani, untuk makan dengan makanannya. Ya'kulu bi ta'amihim, makan dengan makanan yang sederhana seorang fakir miskin. Hada ibnu Rasulillah ibnu Fatimah, turun dari kendaraannya, memberikan salam dan duduk fi ma'idatihim, duduk dengan makanan mereka yang sangat-sangat sederhana. Kemudian mereka bahagia karena duduk di hadapannya putra Fatimah. Imam Al-Hasan dengan senyumnya mengatakan, kalian telah mengundang diriku makanan kalian, maka saya akan undang kalian ke rumahku. Diundang mereka semuanya ke rumah Imam Al-Hasan, dijamu dengan berbagai macam makanan. Kemudian setelah mereka semuanya kenyang, mereka terpuaskan dari apa yang diinginkan, safrah Imam Al-Hasan, makanan dan hidangan karim Ahlul Bait Al-Hasan ibn Ali putra Rasulullah, mereka kenyang kembali. Permisi kepada putra Amirul Mukminin, kepada Imam Al-Hasan, beranjak meninggalkan rumah. Tiba-tiba di tengah jalan mereka kembali lagi mengatakan, ya Aba Muhammad, ya ibn Rasulullah, bolehkah engkau untuk aku mengambil sedikit makananmu tersebut? Dikatakan, ada apa? Kenapa engkau meminta makanan lagi? Silahkan ambil apa yang kau inginkan. Beliau mengatakan, di sana di tengah jalan aku mendapati seorang dan aku prihatin dengan keadaannya. Orang itu hanya memakan makanan, yaitu khubus al-yabis,
makanan dari sepotong roti yang telah kering yang dimasukkan ke dalam air dan orang itu memakannya, dan aku tak tega, aku kembali untuk mengambilkan sedikit makanan untuknya. Kemudian Imam Al-Hasan mencucurkan air matanya. Ata'lamu man huwa? Tahukah kamu siapa dia orang tersebut? Daka abi Amirul Mukminin Ali. Itu adalah ayahku Amirul Mukminin. Tidak ingin memakan sesuatu kecuali makanan yang paling sederhana daripada seorang rakyat, daripada seorang rakyatnya. Takut kalau ada rakyatnya yang tidak bisa makan seperti apa yang dimakan oleh Amirul Mukminin. Hada zuhdu Ali wa hada zuhdu al-Imam Al-Hasan. Wa kana afdalu ahli zamanih, sosok yang paling afdal di zamannya, yang paling azhaluhum, yang paling zuhud di zamannya. Kemudian beliau mengatakan, idza hajja masyan wa rubbama masya hafiyan. Kalau melakukan haji berjalan menuju Baitillahil Haram, dan berapa kali wa rubbama masya hafiyan, atau bahkan berjalan tanpa alas kaki, dengan keadaan hafian, tanpa mengenakan sandal yang dikenakan, jalan ratusan kilometer dari kota Madinah menuju Baitillahil Haram yang ada di Makkah, tidak kurang 400 kilometer ahibati. Berjalan 25 kali beliau melakukan haji dalam keadaan berjalan kaki dan tanpa alas kakinya. Wa idza hajja masyan wa rubbama masya hafiyan wa kana idza dzukira al-maut baka. Kalau sudah disebutkan di hadapannya kematian, beliau menangis, baka. Wa idza dzukira al-qabr baka. Kalau disebutkan tentang kuburan, beliau menangis. Wa idza dzukira al-ba's wan nusyur baka. Ketika diceritakan hari kebangkitan dan dihidupkan minal ajdasi ila rabbihim yansilun, dihidupkan dari tempat kuburan-kuburan mereka menuju Allah, baka. Beliau menangis, mencucurkan air matanya. Wa idza dzakara al-mamar 'ala as-sirati baka. Kalau disebutkan perjalanan melalui sirat, nanti semua orang akan illa wariduha, semua kita akan melalui sirat tersebut. Kemudian beliau menangis. Wa idza dzukira al-'ard, kalau diceritakan tentang mahkamahnya Allah, ardu 'ala Allah ta'ala dzikruh, syahaqa syahqatan yughsha 'alaiha minha. Kalau sudah diceritakan tentang nanti dipertanyakan yaumul mahsyar amam Allah tabaraka wa ta'ala, beliau bergetar, syahaqa syahqatan, yaitu dalam keadaan seperti orang yang nazar, dalam keadaan, kata orang Jawa, kecek tubuhnya. Syahaqa syahqatan yughsha min halih, ditakutkan keadaannya seolah-olah rohnya akan keluar. Bagaimana? Khafatan min Allah, ketakutan beliau, ubudiyah beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hasan alaihi afdalus salati wassalam madlum. Siapa yang mengenang Imam Al-Hasan? Padahal beliau adalah salah satu sayyid syababi ahlil jannah. Beliau adalah salah satu imaman qama au qa'ada. Imam Al-Hasan yang tidak memiliki dharih wala qubbah wala ayy syai', padahal saudaranya Al-Imam Al-Husain, orang semuanya bersiap jalan ribuan kilometer, ratusan, puluhan kilometer menuju Karbala hanya untuk memberikan salam kepada Al-Husain, sedangkan abangnya Al-Imam Al-Hasan berada di Baqi'il Gharqad fil Madinah, hanya memberikan salam untuknya dilarang, hanya untuk menginjakkan kaki, kemudian mencium dharih, mencium di situ tempat pusara terletak jasaduhu tahir, dilarang. Al-Imam Al-Hasan alaihi afdalus salati wassalam, sosok yang begitu agung, fadailuhu, kemuliaannya pernah saya sampaikan bagaimana beliau di atas kudanya, tiba-tiba orang memberikan cemooh, mencibirnya, menghinanya, mengatakan, engkau ya ibn Rasulullah
demikian engkau adalah putra Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya, mencaci maki habis putra daripada Fatimah Zahra. Apa jawaban Al-Imam Al-Hasan? Akankah beliau menjawabnya dengan membalas cercaan tersebut, melainkan menjawabnya dengan senyum dan mengatakan, anta gharib fi hadhil awtar, kamu adalah orang yang asing di sini. Andai kata idza kunta ja'ian fa ashba'nak wa idza kunta 'ariyan kasawnak, kalau memang kamu orang yang kelaparan, aku siap untuk memberikan makanan sampai engkau puas. Kalau engkau tidak memiliki pakaian, aku akan berikan pakaian untukmu. Kalau engkau memiliki hajat qadainak, kalau engkau memiliki hajat sesuatu, aku siap menyampaikan seluruh hajatmu. Aku memiliki rumah yang besar, silahkanlah engkau untuk bermalam-malam ini di depanku, di rumahku. Kemudian orang itu tak tahan, berlinang air matanya, mengatakan, asyhadu annaka khalifatullah fi ardih wa inna Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Aku bersaksi wahai putra Rasulullah, engkau adalah khalifatullah di muka bumi ini. Engkau adalah yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, Allah lah yang mengetahui kepemimpinan itu diberikan kepada siapa. Sungguh wahai Hasan, tidak pernah ada di muka bumi ini ala khalqillahi abghadu minka wa min abik. Tidak pernah ada di muka bumi ini dan di hadapan ciptaan Allah yang lebih aku benci dari dirimu dan ayahmu Amirul Mukminin. Saat ini ketahuilah, karena akhlakmu, karena kemuliaanmu, tidak ada yang lebih ahabbu ilayya min khalqillahi tabaraka wa ta'ala minka wa min abik. Tidak ada yang lebih aku cintai saat ini daripada engkau dan ayahmu, wahai Imam Al-Hasan. Imam Al-Hasan, siapa yang mampu untuk bisa melakukan seperti yang dilakukan Imam Al-Hasan? Seorang datang mengatakan, wahai Imam Al-Hasan, aku tidak memiliki apapun kecuali air wajah ini yang hendak aku jual. Beliau mengatakan, aku beli air wajahmu tanpa sebelum kau jual air wajahmu, aku berikan kepadamu. Dikatakan dalam riwayat, ma'a'ta sa'ilan illa aghna, tidak memberikan orang yang meminta kecuali orang tersebut menjadi ghani, menjadi ketercukupan sampai seluruh kehidupannya cukup dari pemberian Imam Al-Hasan. Bisa dibayangkan mereka adalah Bani Hashim yang memiliki kekayaan luar biasa. Kekayaan dari mulai fadak yang diambil dan seluruh kekayaan Bani Hashim. Mereka adalah sadanatul Arab, sadanatul Makkah, yang menjamu tamu-tamu Allah ribuan tahun. Kakek-kakek beliau Bani Hashim mimma la yushakku an, yang tidak perlu diragukan kedermawanannya. Semua orang Arab kalau berkumpul di Baitillahil Haram untuk melakukan haji di zaman Quraisy sebelum Islam, mereka yang menjamu tamu-tamu Allah tersebut. Keluarga yang dikatakan oleh Farasdak, seorang syair, ila makarimi hada yantahil karamu. Kemuliaan orang tersebut, keluarga Muhammadin wa ali Muhammad yang disucikan, yaitu Muhammadin wa Aliin wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa tis'atil ma'sumina min dzurriyyatil Husain, adalah ila makarimi hada yantahil karam. Muntahal karam, puncak kedermawanan, puncak keistimewaan, puncak kemuliaan adalah mereka Muhammad wa ali Muhammad. Hal tura, akankah di sana ada yang lebih mulia dari Muhammad wa ali Muhammad, yang seluruh dunia ini diciptakan untuk Muhammad wa ali Muhammad? Keluarga Rasulullah ketika mereka mengatakan beberapa hal yang sangat-sangat layak untuk dilakukan oleh orang lain, akan tetapi Rasulullah berubah wajahnya. Bagaimana cerita yang ma'ruf keluar dari baitu Rasulullah, putri beliau Fatimah Zahra hanya mengenakan sedikit emas-emasan, sedikit perhiasan dunia. Beliau mengenakan kurtain, mengenakan anting-anting yang dikenakan oleh Fatimah Zahra, Sayyidatun Nisa'il Alamin.
ketika Rasulullah masuk mendapati putrinya mengenakan hiasan dunia, tidak jadi masuk ke rumah tersebut, langsung menuju mihrabnya. Fatimah Az-Zahra, hada bintu Rasulullah, tahu apa yang ada di hati ayahnya, kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melepaskan kurtain, melepaskan anting-antingnya, memanggil kepada orang, hada u'tili abi Muhammad, berikanlah ini kepada ayahku Muhammad fi sabilillah, untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah memegang emas-emasan tersebut, menangis beliau sallallahu alaihi wa alihi, qad fa'alat, sungguh demi putriku akan pasti melakukan demikian, fidaha abuha, tebusan jiwaku untuk putriku kesayanganku Fatimah. Kemudian beliau mengatakan, masuk ke rumah, dicium Fatimah di kening beliau, mengatakan, wahai Fatimah, wahai putriku, mali Muhammadin walid dunya, ada apa Muhammad wa ali Muhammad dengan dunia? Mali ali Muhammadin walid dunya, keluarga Muhammad dan cinta dunia. Fa inna dunya khuliqat lahum, sesungguhnya dunia ini diciptakan untuk mereka. Wa innahum khuliqu lil akhirah wa dunya khuliqat lahum, mereka Muhammad wa ali Muhammad diciptakan untuk kemuliaan akhirat mereka, sedangkan dunia dan seisinya diciptakan untuk Muhammad wa ali Muhammad. Hada Imam Al-Hasan yang kita meriahkan hari kelahirannya, sosok yang begitu mulia. Diriwayatkan ruya an Imam Al-Hasan an Abi Al-Hasan an Jadd Al-Hasan, inna ahsan al-hasan khuluqil hasan. Diriwayatkan langsung dari Imam Al-Hasan, dari ayah beliau, ayah Imam Al-Hasan, dari kakek Imam Al-Hasan Rasulullah, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna ahsan al-hasan khuluqil hasan, sesungguhnya sebaik-baiknya kebaikan, sebaik-baiknya hasanah adalah khuluqil hasan, adalah yang memiliki akhlak baik. Lihat bagaimana Imam Al-Hasan dicaci maki, tidak memberikan kecuali kebaikan. Sil man qata'a, gabunglah siapa yang berupaya memotongmu, berikan kebaikan yang memberikan kejahatan padamu, balas keburukan dengan kebaikan. Hada, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, ahsanul hasan, paling baiknya yang baik adalah memiliki akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang baik, yang memiliki hasanul khuluq, husn, akhlaknya baik, budi pekertinya baik. Al-Imam As-Sadiq alaihi afdhalus salati wassalam pernah bersabda, beliau mengatakan, Al-Hasan min kulli insanin hasan, perbuatan baik itu setiap keluar dari siapapun pasti baik. Wa minka ahsan, dan kebaikan itu kalau keluarnya dari engkau, wahai pecinta Muhammad wa ali Muhammad, wa minka ahsan liqurbika minna, karena kedekatan kalian kepada kami. Sehingga perbuatan baik keluar dari siapapun pasti baik. Akan tetapi kalau kebaikan itu keluarnya dari muhibbi Muhammad wa ali Muhammad, yang berwilayah kepada Muhammad wa ali Muhammad, wa minka ahsan, maka darimu lebih baik kebaikan tersebut. Wa minka ahsan, kenapa ya Imam? Liqurbika minna, karena kedekatan kamu dengan saya. Ada korba, ada qaraba, ada kedekatan emosional, kedekatan nasab, kedekatan apapun, kedekatan cinta kepada mereka. Oleh karena itu, kalau kamu, kalau kalian, kalau kita semua yang cinta, yang wilayah kepada Ali bin Abi Thalib, yang menjadikan madrasahnya adalah madrasah Muhammad wa ali Muhammad, kebaikan itu kalau keluar dari antum lebih baik kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, wal qabih min kulli insanin qabih, keburukan itu dari setiap insan maka qabih. Wa minka akbah, dan keburukan itu kalau keluarnya dari pecinta Muhammad wa ali Muhammad, darimu maka keburukan itu lebih buruk dari siapa selainmu.
Limada? Liqurbika minna. Maka al-qurb, kedekatan kepada Muhammad wa ali Muhammad harus kita indahkan. Keindahan ini yang saya sampaikan di awal syahrul Ramadan, yang saya sampaikan penyambutan bulan suci Ramadan kemarin di majelis ini, bahwa kita mendapatkan dua kemuliaan datangnya bulan fadil, bulan yang mulia, dan kemuliaan kita mengenal, kita melek untuk memberikan wilayah kepada Muhammad wa ali Muhammad. Sehingga kebaikan itu kalau keluar dari orang yang cinta, orang yang madhabnya adalah Muhammad wa ali Muhammad, maka kebaikannya akan berlipat-lipat ganda. Dan begitu pula keburukannya, kalau keluar keburukan itu waliyadu billah dari pecinta Muhammad wa ali Muhammad, maka berlipat-lipat ganda pula keburukan tersebut. Maka kalau kita ingin menjadikan Allahumma rda awliya'ana anda, jadikanlah para wali-wali kami, para pemimpin-pemimpin kami. Siapa bilang kita tidak memiliki wali? Wali kita adalah yang keturunan jelas 9 maksum dari Muhammad wa ali Muhammad. Kalau ingin mereka ridho kepada kita, maka jadikanlah amal perbuatan kita adalah wa minka ahsan liqurbika minna. Jangan jadikan mencoreng kebaikan keluarga Muhammad wa ali Muhammad yang nisbahnya kepada pecinta Ahlul Bait yang ada dimanapun di dunia. Pecinta Ahlul Bait kalau melakukan kebaikan seperti dalam ayat Al-Quran yang khitabnya kepada istri-istri Nabi, ya nisa'an Nabi, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya nisa'an Nabi lastunna ka'ahadin minan nisa' in ittaqaitunna. Wahai wanita-wanita Rasulullah, masuk di situ Fatimah Az-Zahra, masuk di situ istri-istrinya, kalian lastunna ka'ahadin minan nisa', tidak sama derajatnya, kedudukannya, kemuliaannya seperti wanita-wanita lainnya, karena nisbah, karena kedekatan kamu dengan Sayyidul Wujud Muhammad. Lastunna ka'ahadin minan nisa' in ittaqaitunna. Selama kalian wahai wanita-wanita Rasulullah masih bertakwa kepada Allah, sehingga ketakwaannya nilainya plus, dan keburukan juga nilainya plus. Waliyadzubillah. Kebaikannya lastunna ka'ahadin minan nisa', maka kalian pecinta Muhammad wa ali Muhammad, kebaikannya berlipat ganda. Maka kalau ingin kita menjadikan ridho para imam kita, ridho sahib al-asri wal zaman, ajjalallahu farajahu syarif, putra Fatimah yang dinanti-nanti, yang akan dimunculkan di akhir zaman, al-muntadhar al-mahdi, ajjalallahu farajahu syarif. Maka berperilakulah yang baik, lakukanlah kebaikan seperti yang dikatakan oleh beliau, wa minka ahsan liqurbika minna wa minka aqbah. Dan kalau keburukan itu keluar dari kamu wahai pecintaku, maka keburukan itu derajatnya lebih tinggi, keburukannya lebih parah. Liqurbika minna. Maka beliau, mereka ini Ahlul Bait mengatakan, kunu lana zainan fala takunu alaina syaina. Jadilah kalian adalah yang menghiasi kami. Ahlul Baitnya telah tiada, dan nanti kita menanti kemunculannya sahib al-asri wal zaman. Dan dikatakan, jadilah kalian adalah pribadi-pribadi yang top, pribadi-pribadi yang memiliki akhlak yang luar biasa, penghambaan yang luar biasa di hadapan kita. 14 manusia suci yang paling top. Kalau kita tidak mampu, minimal 0,0 sekian persen mencontoh kebaikan mereka. Kalau tidak bisa, maka fala takunu alaina syaina. Maka jangan coreng dengan perbuatan kemaksiatan kalian, dengan budi perilaku kalian yang kurang baik. Kemudian kalau ditanya siapa mereka, mereka adalah pengikut Ahlul Bait. Siapa mereka? Pecinta Muhammad wa ali Muhammad. Kalla, bukan demikian pecinta Muhammad wa ali Muhammad. Bukan demikian yang cinta kepada Al-Imam Al-Hasan sahib al-dhikra hadhihi al-laylah. Maka fakunu lana, jadilah kamu orang, setiap dari kita adalah yang menghiasi keindahan Muhammad wa ali Muhammad.
Semoga kita termasuk orang-orang yang mengindahkan mereka, yang mengenal mereka, ma'rifah mereka, wa akhiran mendapatkan syafaat mereka, dikumpulkan bersama mereka. Allahumma adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad, wa akhrijna min kulli su'in akhrajta minhum Muhammadan wa ala Muhammad. Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammad wa ali Muhammad. Jadikanlah kehidupan kami seperti kehidupan Muhammadin wa ali Muhammad, wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Ya Allah, hadiahkanlah amalan thawab hadhihi al-a'mal wal majalis. Allahumma ya arhamar rahimin, seperti doa-doa di malam ini. Allahumma inna nashku ilaika faqda nabiyyina wa ghaibata waliyina, doa yang kita baca, doa al-iftitah. Kemudian doa, ya Allah jadikanlah nasib untuk amwat syi'at amirul mu'minin, orang-orang yang mahrumin fi hadhihi sana, yang tahun lalu masih duduk bersama kami. Jadikan mereka yang menerima pahala majlis kami, yaitu mereka pecinta Muhammad wa ali Muhammad, wa walidina wa walidikum, wa amwatina wa amwatikum, wa amwatil hadirin. Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj بحق إمام الحسن كريم أهل البيت يا أرحم الراحمين. على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة مع الصلوات.